barak militer menjadi satu-satunya solusi. Menurut saya itu perlu dikaji ulang. Kumaha atuh Deni kumane anu kumaha anu leuwih alus di kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Di tengah panasnya polemik soal pendidikan karakter anak-anak bangsa, sebuah pernyataan dari tokoh publik kembali mengundang kontroversi. Deddy Mulyadi, politisi senior yang dikenal karena pendekatannya yang unik terhadap masalah sosial, beberapa waktu lalu menyampaikan gagasan tentang barak militer sebagai tempat pembinaan anak-anak sekolah yang nakal, tapi gagasan ini tak diterima begitu saja. Salah satu suara yang muncul adalah dari anggota DPR RI, yang juga dikenal sebagai komedian dan presenter Denny Cagur. Dalam sebuah wawancara, Denny memberikan tanggapan tajam dan reflektif terhadap usulan tersebut. Barak militer menjadi satu-satunya solusi. Menurut saya itu perlu dikaji ulang. Ini mah urusan saya, mau lagi diurus. Kayak gini loh Bu, kan kita marah kadang-kadang. Kita lagi ngurus ini, orang sibuk mengkritik. Bukan hanya menolak mentah-mentah, tapi ia mengajak publik untuk berpikir lebih dalam. Apakah solusi militer adalah jalan terbaik untuk mendidik anak-anak kita? Gagasan ini bermula dari keprihatinan Deddy Mulyadi atas perilaku remaja masa kini yang menurutnya semakin lepas kendali. Ia menyarankan anak-anak sekolah yang dianggap nakal ditempatkan di sebuah barak seperti militer selama 6 bulan. Tujuannya untuk membentuk disiplin dan karakter, sebuah konsep yang terdengar tegas bahkan ekstrim. Tapi apakah benar solusi ketegasan ala militer cocok untuk remaja yang masih dalam proses mencari jati diri? Tak lama setelah pernyataan itu viral, Denny Cagur dalam wawancara dengan media menyatakan bahwa ia tidak sepenuhnya sepakat. Kita tidak bisa mengeneralisasi anak-anak nakal dengan hukuman bergaya militer. Kata Denny, yang dibutuhkan adalah pendekatan psikologis, bukan pendekatan kekuasaan, ucap Denny Cagur. Denny menegaskan bahwa dunia anak-anak adalah dunia penuh eksplorasi, dan banyak perilaku nakal justru muncul karena kebutuhan untuk dimengerti, bukan untuk dihukum. Denny pun menceritakan pengalamannya sendiri. Dulu ia bukan anak yang selalu patuh. Ia pernah membolos, pernah buat onar. Tapi yang membawanya ke panggung besar bukan barak militer, melainkan guru-guru yang sabar, lingkungan yang mendukung, dan sahabat-sahabat yang memotivasi. Kalau waktu itu saya dimasukkan ke barak militer, ujar Denny, mungkin saya tidak akan jadi seperti sekarang. Isu ini membuka perdebatan besar, apakah pendidikan harus lebih keras atau lebih manusiawi. Barak militer melatih fisik dan disiplin. Tapi pendidikan sejati adalah tentang empati, kreativitas, dan pengembangan karakter. Denny menyebut bahwa pendekatan seperti sekolah berbasis karakter, bimbingan konseling yang aktif, serta peran keluarga dan komunitas jauh lebih efektif. Jangan buru-buru masukkan anak-anak ke barak, kata Denny. Ajak dulu mereka ngobrol, pahami mereka. Kadang anak nakal cuma butuh seseorang yang percaya pada mereka, ucap Denny Cagur. Psikolog anak menegaskan bahwa hukuman fisik atau lingkungan keras seperti militer bisa memperparah trauma, terlebih untuk anak-anak dari keluarga bermasalah. Alih-alih berubah jadi baik, mereka bisa tumbuh jadi penuh kemarahan. Pendidikan modern menekankan pendekatan restoratif, memperbaiki, bukan menghukum. Denny kemudian mengajak masyarakat untuk mengubah cara berpikir kita soal anak nakal. Ia menyarankan pemerintah dan sekolah untuk berinvestasi lebih banyak di bidang konseling, anak, pelatihan guru, dan pendekatan komunitas. Ia pun menyarankan agar kita semua, orang tua, guru, pemimpin, bahkan artis, ikut aktif dalam gerakan membangun karakter generasi muda. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan kasih sayang dan keteladanan. Deddy Mulyadi punya niat baik, ingin membentuk generasi yang disiplin,
Tapi seperti kata Denny Cagur, niat baik pun harus dikaji, diuji, dan dikritisi supaya kita tidak salah jalan dalam mendidik masa depan bangsa. Bukan barak militer yang kita butuhkan, tapi barak kasih sayang. Bukan seragam tentara tapi baju kebersamaan, dan bukan hukuman tapi harapan, ucap Denny Cagur. Barak yang dimaksud Deddy Mulyadi bukan barak militer dalam arti keras dan penuh hukuman, tapi sebuah tempat pembinaan, sebuah sistem pendidikan alternatif untuk anak-anak yang tersisih, yang tak tertampung di sekolah formal, yang sudah ditolak lingkungan yang dianggap beban. Saya ingin membentuk barak karakter. Tempat mereka belajar disiplin, sopan santun, tanggung jawab, bukan tempat disiksa. Anak-anak kita ini harus diselamatkan, bukan dikasih stigma. Barak itu bukan hukuman tapi harapan, ucap Deddy Mulyadi. Deddy akhirnya buka suara bukan dengan kemarahan, tapi dengan kedewasaan. Ia tak menanggapi sindiran dengan cemoohan, melainkan penjelasan penuh empati. Saya tidak tersinggung karena memang ide saya ini mungkin belum bisa dimengerti semua orang. Tapi saya ingin mengajak Kang Denny datang ke lapangan, lihat sendiri anak-anak yang dicoret dari sekolah, yang tidur di emperan, yang tak punya siapa-siapa, ucap Deddy Mulyadi. Ia bahkan mengundang Denny Cagur untuk turun langsung ke lapangan, melihat sendiri bagaimana anak-anak ini berjuang bertahan hidup. Tak punya pilihan selain nakal karena tak ada yang membimbing. Kalau kita hanya membahas dari ruang sidang, kita akan kehilangan jiwa pendidikan. Anak-anak ini tak butuh hukuman tapi arah. Dan barak itu bukan tempat keras tapi tempat harapan, ucap Deddy Mulyadi. Publik terbelah, ada yang mendukung Denny Cagur karena khawatir pendekatan militeristik akan menyakiti psikologi anak. Tapi lebih banyak yang mulai paham bahwa yang diperjuangkan Deddy adalah bentuk kasih sayang yang berbeda. Di balik semua itu, Deddy sadar perjuangannya tak mudah. Akan selalu ada yang menyindir, menertawakan, bahkan menjatuhkan. Tapi ia memilih jalan yang berat demi anak-anak yang kerap dilupakan. Kalau saya harus disindir tak apa. Yang penting anak-anak itu punya masa depan. Saya tak peduli disebut kolot atau kuno, yang penting mereka selamat, ucap Deddy Mulyadi. Tak sedikit yang justru mendukung langkah Deddy. Mereka menilai ini adalah cara konkret menanggulangi kenakalan remaja yang semakin memprihatinkan. Lebih baik dibina seperti itu daripada dibiarkan jadi preman jalanan. Kalau gurunya nggak didengar, orang tua nggak bisa kontrol, siapa lagi kalau bukan tokoh seperti Deddy, ucap netizen. Pendukung Deddy percaya bahwa tindakan tegas namun tidak kasar adalah bentuk kasih sayang yang lebih bermakna daripada membiarkan mereka hanyut dalam kenakalan. Namun di sisi lain, banyak juga yang mendukung Denny Cagur. Mereka melihat tindakan Deddy sebagai bentuk pelanggaran terhadap pendekatan psikologis anak. Anak bukan tentara, jangan dididik dengan disiplin militer. Pola pikir lama ini harus diubah. Anak nakal bukan berarti harus dimasukkan ke barak, ucap netizen. Mereka berpendapat cara-cara seperti barak justru bisa menekan anak secara mental dan tidak menyelesaikan akar masalah perilaku. Di tengah perdebatan ini muncul pertanyaan penting. Siapa yang lebih benar, apakah Denny yang menyerukan pendidikan lembut, atau Deddy yang bertindak dengan tegas dan langsung? Faktanya tidak ada metode tunggal yang benar. Tapi perbedaan pendekatan ini mencerminkan dua sisi Indonesia dalam melihat masa depan anak-anak kita. Media sosial pun jadi arena perdebatan. #Denny ngaco dan Deddy terlalu keras sempat trending bersamaan, masyarakat terbelah dua. Di tengah perdebatan ini muncul pertanyaan penting. Siapa yang lebih benar, apakah Denny yang menyerukan pendidikan lembut,
atau Dedi yang bertindak dengan tegas dan langsung. Faktanya tidak ada metode tunggal yang benar. Tapi perbedaan pendekatan ini mencerminkan dua sisi Indonesia dalam melihat masa depan anak-anak kita. Media sosial pun jadi arena perdebatan #Deni ngaco dan Dedi terlalu keras. Sempat trending bersamaan masyarakat terbelah dua. Perdebatan ini seharusnya tidak berakhir pada siapa yang lebih vokal. Tapi bagaimana kita bisa menyatukan dua pendekatan ketegasan dan kelembutan karena di ujung hari, anak-anak ini bukan masalah, mereka adalah harapan. Kalau menurut kalian, siapa yang lebih tepat, Deni Cagur atau Deddy Mulyadi? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk konten opini publik terkini hanya di channel ini.